Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Maya Permatasari dari kelas 1E Manajemen dengan NIM 202211248. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Islam sebagai landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Isi dari presentasi ini adalah yang pertama, pengertian iptek, yang kedua, paradigma hubungan antara agama dan iptek, yang ketiga, akidah Islam sebagai dasar iptek, dan yang keempat, syariah Islam sebagai pemanfaatan iptek. Pengertian. Ilmu dalam bahasa Arab, ilm, berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Secara etimologi, istilah ilmu dari kata sain, yang berarti pengetahuan. Kata ini berasal dari bahasa Latin, scientia, yang diturunkan dari kata scire, yang berarti mengetahui atau to know, dan belajar atau to learn. Secara terminologi, pengertian ilmu sekurang-kurangnya mencakup 3 hal, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode untuk mendapatkan pemahaman terhadap pengertian ilmu. Sementara itu, pengetahuan menurut Jujun Surya Sumantri digolongkan menjadi 3 macam, yaitu etika atau pengetahuan tentang baik dan buruk, estetika atau pengetahuan tentang indah dan jelek, dan logika atau pengetahuan tentang benar dan salah. Ilmu dan pengetahuan merupakan 2 istilah yang tidak dapat dipisahkan, namun tidak selamanya bahwa pengetahuan itu sebagai ilmu, melainkan pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata tekne dan logos. Tekne berarti serangkaian prinsip yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau kecakapan tertentu, sedangkan logos mengacu pada makna tata pikir. Secara terminologi, teknologi mempunyai arti kemampuan manusia untuk memanfaatkan kekuatan alam guna kepentingan hidupnya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan aplikasi dari kreativitas manusia berkaitan dengan alat dan bahan, serta diwujudkan dalam bentuk materi yang digunakan untuk membantu tercapainya kebutuhan manusia. Paradigma hubungan antara agama dan iptek. Yang pertama ada paradigma sekuler, yaitu paradigma yang memandang agama dan iptek adalah terpisah satu sama lain. Agama dan iptek sama sekali terpisah, baik secara ontologis yang berkaitan dengan pengertian atau hakikat sesuatu hal, epistemologis yang berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologis yang berkaitan dengan cara menerapkan pengetahuan. Yang kedua, ada paradigma sosialis, yaitu paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Dalam paradigma sosialis, agama dipandang secara ateistik, yaitu dianggap tidak ada atau ineksis dan dibuang dari kehidupan. Yang ketiga, ada paradigma Islam, yaitu paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam. Bisa dipahami dari surah Al-Alaq ayat 1 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat tersebut berarti manusia telah diperintahkan untuk membaca guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi segala pemikirannya itu tidak boleh lepas dari akidah Islam, karena Iqra haruslah dengan Bismi Rabbika, yaitu tetap berdasarkan iman kepada Allah, yang merupakan asas akidah Islam. Akidah Islam sebagai dasar iptek. Inilah peran pertama yang dimainkan Islam dalam iptek, yaitu akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi iptek. Namun, di sini perlu dipahami bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti konsep-konsep iptek harus bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi maksudnya adalah konsep iptek harus distandarisasi benar salahnya dengan tolok ukur Al-Quran dan hadis dan tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Syariah Islam standar pemanfaatan iptek. Peran kedua Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam
harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolok ukur dalam pemanfaatan iptek. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.